khusus Syekhi guru kami Kiai Haji Hasan Al-Basri. Tadi saya mengambil berkah sanad Sahih Muslim dari beliau, karena beliau langsung mengambil kepada Syekh Kiai Haji Syansuri Badawi, murid langsung daripada Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, ya. Begitu juga Guru Abdul Hakim, ya. Dan semua para kiai, pimpinan pesantren, dan siapapun yang berkhidmat, apalagi yang hadir di depan saya. Kedinginan nggak? Ya. Tadi ada anak kecil menangis, ya, Masya Allah. Semoga si anak menjadi anak yang soleh-solehah, amin, ya Allah. Siapapun yang hadir, tiupan angin tanda keberkahan dari Allah SWT, amin, Rabbal Alamin. Tiada angin mengenai wajah kita, tubuh kita, kecuali telah diatur oleh Allah SWT. Suatu kali ada seorang sahabat mengatakan angin sial. Lalu Nabi SAW menegurnya dan mengatakan, la tasubur rih, fa'innahu ma'murah, fa'innaha ma'murah. Di riwayat lain, fa'innaha min nafasir rahman. Jangan kamu sial-sialkan kutuk angin yang berhembus. Jadi sebenarnya masuk angin ini, kalau maksudnya mengutuk angin nggak boleh, ya. Kenapa? Karena angin itu min nafasir rahman, ma'murah. Dia hembusan Allah yang maha kasih dan merupakan tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musim hujan, ya, tapi semoga nggak hujan, amin. Kalau hujan kabur nggak? Amin. Waktu saya di salah satu tempat di Kalimantan, emang kita suruh kabur, mundur, ya. Tapi ceramahnya kita kencengin, ya, suaranya kita kencengin. Baik jemaah pecinta Allah, pecinta Rasulullah SAW, kita hadir malam ini tiada lain tiada bukan karena cinta kepada Allah, betul nggak? Cinta kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Maka berkumpul karena cinta kepada baginda itu adalah ibadah. Menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad SAW adalah ibadah juga. Dan malam ini kita akan mengisahkan kisah-kisah beliau. Mau diceritakan nggak? Karena setiap tahun ada yang ceramah maulid dan ceramah Isra Mi'raj langsung ke hikmah, kisahnya tidak ada. Itu kurang dianjurkan. Ada perintahnya dalam Al-Quran, wa khususil qasasa, hendaklah kau sampaikan kisah, cerita yang sebenarnya, karena di dalam kisah itu dapat ibrah. Kita langsung mulai saja dari beberapa kumpulan riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain. Disebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW 3 tahun sebelum hijrah, beliau mendapatkan musibah luar biasa. Istri tercintanya, yang mana semua anaknya dari sang istri, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jika ada di antara yang hadir ini Habibah, Sharifah, maka yang saya ceritakan adalah neneknya mereka, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidatuna Khadijah wafat 3 tahun sebelum beliau hijrah. Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang pertama yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hartanya, waktunya, modalnya, semuanya habis untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada istri manapun di dunia saat ini yang punya pengorbanan seperti Sayyidatuna Khadijah. Meskipun ibu-ibu nggak bisa menjadi Sayyidah Khadijah, minimal ambil semangatnya. Mendukung suami untuk agama, itu disebut warisan rohani Sayyidah Khadijah. Ini ibu-ibu kalau bapak ngaji dimarahin nggak pulang kalau telat? Beneran. Kalau bapak-bapak ini pulang jam 12, jam 2, pulang pengajian, boleh nggak? Beneran. Kalau bapak-bapak ini ngeluarin hartanya untuk berjuang, berdakwah, membantu masyayikh, membantu orang-orang berdakwah, ibu-ibu, ini nggak, wajahnya langsung nih nggak? Bang, kalau orang Banjar ulun, pikirkan ulun bang, makan anak kita gimana bang? Nah ini namanya nggak mendukung. Yang paling penting bapak-bapak ini, selain khidmat untuk dakwah, khidmat kepada ibunya dan saudara-saudaranya. Istri nggak boleh larang. Itu namanya warisan rohani Sayyidah Khadijatul Kubra. Gimana ibu? Kalau abang-abang di depan nih bantu ibunya, bantu saudaranya, ini nggak sebel kan? Jangan sebel ya. Itu bagian daripada mengikuti warisan Sayyidah Khadijah. Tidak lama setelah itu meninggal juga Sayyiduna Abu Talib. Ulama kita berbeda pendapat mengenai apakah beliau ini meninggal dalam keadaan iman atau kafir. Ya. Sampai hari ini tidak ada kata sepakat. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Itu adalah ayahanda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abu Talib meninggal kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib,
Maka yang menanggung dan menjaga, mendidik Sayyidina Muhammad SAW adalah Abu Talib. Abu Talib lah yang pertama kali tahu bahwa Sayyidina Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ketika Sayyidina Muhammad muda, masih anak-anak, diajak untuk belajar berdagang, berniaga ke tanah Syam. Sampai di tengah jalan, ternyata diundang oleh seorang pendeta yang kita sudah tahu namanya. Siapa namanya? Bukhairah. Siapa namanya? Bukhairah ini, beliau seorang Nasrani yang muwahhidin. Nasrani yang hanya menyembah Allah, tidak menyembah Nabi Isa. Beliau hanya menyembah siapa? Menyembah Allah. Di dalam Injil yang dia punya, saya tidak tahu Injil hari ini. Jadi kalau ada perbedaan, itu tidak urusan saya. Tapi disebutkan dalam kitab-kitab Turas kita, Bukhairah mendapatkan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Maka dia berdoa, ya Allah yang Maha Esa, izinkan aku bertemu dengan Nabi akhir zaman. Maka sang pendeta pun menyiapkan. Jadi dia punya gereja, kanisahnya di tepi jalan. Setiap ada kafilah dari Mekah lewat mau ke Syam, dia pasti lihat. Setiap hari dia lihat ada kafilah yang lewat di musim-musim tertentu. Bertahun-tahun, mulai dari wajahnya masih segar, rambutnya belum beruban, badannya masih kuat. Bukhairah memperhatikan siapa kafilah itu, karena disebutkan di situ bahwa sang calon nabi berasal dari negeri yang baik, penuh berkah, banyak pohon kurmanya. Jadi dia sudah mulai tahu, maka dia punya gereja antara Madinah dan negeri Syam. Sudah bertahun-tahun, kulit pun sudah mulai menua, rambut sudah mulai beruban. Di saat itulah beliau terkejut. Di ujung sana ada satu kafilah. Kafilahnya tidak terlalu ramai, tapi di atasnya selalu ada awan mengikuti. Ternyata Bukhairah membaca dalam kitab yang dia punya, Nabi akhir zaman selalu diikuti oleh awan, sehingga dia tidak punya bayang-bayang. Apa kata Bukhairah kepada semua murid-muridnya? Wahai murid-muridku, siapkan makanan terbaik, sambutlah sang Nabi. Tapi dia belum lihat, masih jauh. Kalau kita tinggal di padang pasir, kita akan bisa lihat orang lebih jauh. Dari ufuk selatan, bergerak tambah dekat. Tiba-tiba tidak biasanya Bukhairah menyambut kafilah dari Arab. Diajaklah makan semuanya. Sebentar-sebentar dia keluar, dia lihat adakah awan di atas gereja. Ternyata tidak ada. Maka dia masuk lagi, dia tanya kepada Abu Talib, pemimpin kafilah, wahai Abu Talib, adakah orang yang belum engkau ajak makan bersama kami? Abu Talib mengatakan tidak ada. Kata Bukhairah, tidak mungkin, pasti ada. Lalu Abu Talib garuk-garuk kepala dan mengatakan, iya, itu ponakan saya, anak bawang. Disebut anak bawang, masih anak-anak belum balik. Namanya Muhammad, itu anak saya. Maka kata Bukhairah, wahai Abu Talib, tunjukkan aku siapakah anakmu itu. Maka datanglah beliau bersama Abu Talib ke tempat Sayyidina Muhammad yang masih muda Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Bukhairah melihat di atasnya masih ada awan. Lalu Bukhairah mengatakan, yang aku tahu orang yang selalu diikuti awan, ayah ibunya sudah tiada, kakeknya juga sudah tiada. Maka beliau bertanya, ya Abu Talib, hadza laisa min waladik, ini bukan anakmu kan? Apa kata Abu Talib? Ya, sebenarnya dia anak dari adikku, yaitu Abdullah. Tufiya wa huwa fi batni ummi. Abu Talib mengatakan, Abdullah saudaraku, adikku sudah meninggal. Sedangkan sang Muhammad muda, sang Muhammad kecil masih di dalam perut ibunya, Sayyidah Aminah. Kira-kira gimana, Bu? Lagi hamil, bapaknya meninggal. Sedih kan? Ya, kalau bayang-bayangin gimana? Nangis gak? Nangis kita kalau bayangin kisah Sayyidina Muhammad SAW. Nggak ada orang di dunia ini yang paling sedih kisahnya melebihi kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya terjadilah dialog yang panjang antara Bukhairah dengan Sayyidina Muhammad, tapi dirahasiakan. Yang dizahirkan dalam riwayat yang saya dapat, yang kita dapat hari ini, yang tertulis dalam kitab As-Sirah Nabawiyah hari ini, hanyalah kalimat ujungnya. Apa itu? Kata Bukhairah, hai Abu Talib, ini bukan orang biasa. Hada Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini penghulunya para nabi dan rasul. Berarti Abu Talib sudah tahu bahwa anak muda ini siapa? Seorang nabi. Dan beliau mengangguk. Lalu Bukhairah mengatakan, wahai Abu Talib, aku khawatir jika engkau bawa dia ke negeri ahli kitab, sayaqtulunahu, mereka akan bunuh
Muhammad muda, karena mereka tahu ciri-ciri sang Muhammad, Nabi akhir zaman. Lalu gimana? Pulangkan dia segera. Maka dipanggillah salah satu keluarga dari Abu Talib untuk menemani baginda Nabi Muhammad muda Sallallahu Alaihi Wasallam dipulangkan ke Mekah. Berarti Abu Talib sudah kenal siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah kenal. Namun ada sedikit penghalang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abu Talib saat sakaratul maut didatangi oleh Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadi nabi yang dikenal oleh orang-orang, kenabiannya sudah dibuka. Apa kata beliau? Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, bacalah la ilaha illallah sehingga menjadi hujjah antara aku dan Rabbku. Dia baru mau menjawab, lisannya mau bergerak, tiba-tiba dipotong oleh Abu Sufyan, dipotong oleh yang lain-lain. Akhirnya beliau tidak sempat berkalam lalu meninggal nazar. Wallahu a'lam bagaimana wafatnya Abu Talib. Apakah dia wafat dalam iman atau dia wafat dalam keadaan syak? Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berdoa semoga sebelum wafat ada yang membimbing baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi kalau saya pribadi meyakini Abu Talib seorang mukmin, walakin lam yuzhir bi imani, tapi belum menzahirkan imannya. Ya, semoga pendapat ini benar. Kalaupun salah, tidak masalah. Ya. Lalu Sayyidina Muhammad SAW yang sudah 10 tahun berjuang di Mekah, diam-diam berdakwah. Beliau tidur-tiduran di salah satu rumah bibinya yang masih bagian dari Masjidil Haram. Ya, dinding-dindingnya bagian dari Masjidil Haram. Di saat antara tidur dan jaga, disebutkan di riwayat Anas bin Malik dan riwayat-riwayat yang lain bahwa Sayyidina Muhammad SAW, begitu juga Abu Hurairah, didatangi malaikat Jibril dan Mikail, dibelah dadanya, dibuka. Yang belah manusia atau malaikat? Muhammad SAW. Diambillah jantungnya, dibersihkan. Waktu kecil Nabi Muhammad SAW juga dibersihkan kalbunya. Waktu kecil ada 2 bintik hitam dibersihkan. Sedangkan ketika beliau malam yang barusan saya ceritakan, tidak diceritakan ada bintik hitam. Dibersihkan saja. Jika ada kaca dibersihkan, dia mengkilap. Kalau dia sudah bersih, dibersihkan lagi, dia tambah mengkilap. Akhirnya dituangkan ke dalam kalbunya ma'ul hikmah, ma'ul iman, air anugerah, yaitu air iman. Itulah yang membuat kuat baginda Nabi Muhammad SAW. Jantung itu kalau kuat, tubuh kita kuat. Idza salahat, salahal jasadu kullu. Apabila kalbu, jantung itu kuat, semuanya kuat. Akhirnya dibawalah yang bernama Buraq. Pernah dengar nama Buraq? Bukan nama pesawat. Buraq itu bahasa Arab dari kata barq. Yakadul barqu. Apa arti barq? Kilat. Kilat itu lebih cepat daripada bunyi petir. Bunyi apa kalau orang sini nyebutnya? Hah? Bunyi kalau ada petir itu suaranya itu namanya apa? Gledek. Gluduk. Nah, gitulah ya. Itu suara, dia bergerak 1 detik, 2 detik, 3 detik baru sampai di telinga. Tapi cahayanya lebih dahulu. Maka Buraq itu kecepatannya melebihi cahaya petir itu. Di mana matanya jatuh, disitulah kakinya mendarat. Di saat baginda Nabi Muhammad SAW naik, itu Buraq bisa diajak ngobrol. Itu kendaraan semua nabi-nabi, 124.000 nabi, sebagian besar mereka pernah mengendarai Buraq ini. Maka dia biasa aja, biasa seperti mempunyai penumpang orang biasa. Akhirnya ditegur oleh Sayyidina Jibril, hei Buraq, ma rakibaka afdal min hadal khalq. Tidak ada sepanjang kau bertugas. Jadi Buraq ini punya tugas, ada time flight-nya dia, jam terbangnya ada dia. Yang boleh mengendarainya cuma Nabi dan Rasul. Nggak Nabi, nggak Rasul, nggak boleh naik. Itu kendaraan pesawat alam semesta paling canggih, belum ada lawannya sampai hari ini. Hatta Amerika, Israel belum bisa lawan. Ya. Adakah mereka punya kendaraan sejauh mata memandang sampai di situ? Kan belum ada. Baru ada di film kartunnya. Akhirnya sang Buraq yang tadinya lengah, dia menggunakan gemeteran. Itulah pertama kali Buraq berkeringat.
Buruk bisa berkeringat. Berarti buruk ini makhluk hidup, wallahu alam seperti apa hakikatnya. Lebih besar daripada keledai, lebih rendah daripada bighal ataupun khail, kuda. Wallahu alam, gak usah kita bayang-bayangkan. Tapi itulah pertama kali dia menggigil. Ternyata yang sedang mengendarainya adalah seorang penghulu alam semesta. Ini terjadi seperti baginda Nabi Muhammad SAW naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud bergetar. Kalau tadi saya naik mobil Pak Bupati nggak ada bergetar. Yang bergetar pas cuma itu bukan karena saya duduk, karena dia lagi di starter. Ya. Kenapa? Bukan Nabi Muhammad SAW. Mau naik mobil Pak Bupati nggak? Pak, kalau itu antum bergetar karena grogi. Ya. Terbanglah si buruk. Pertama dia sampai, dia turun di suatu tempat yang dimana dikuburkan Sayyidina Musa alaihissalam. Nabi Musa ini nabinya Bani siapa? Bani Israel. Apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Famarartu bi qabri Musa faiza huwa qa'imun yusalli fi qabri. Nih perhatiin, orang wali-wali Allah, nabi-nabi Allah bukan tidur dalam kubur, mereka beraktivitas dalam kubur. Hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Muslim, dan hadis-hadis lain menyebutkan dengan lafaz yang berbeda. Saya pakai salah satu lafaznya. Fa'idha, tiba-tiba aku lihat Nabi Allah Musa qa'imun yusalli, beliau berdiri sedang sholat fi qabri, di dalam kuburnya. Jadi kalau kita ziarah ke para aulia Allah, dia bukan lagi tidur, enggak. Alhamdulillah tadi sebelum sampai di sini, saya ziarah dulu di pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, di walidnya dua kiai kita ini, Syekh Ali bin Abdul Wahab. Ya. Nah, kalau orang yang ruhaninya sudah sadar, dia akan sadar kan, kalau lagi ziarah ketemu siapa. Cuma kalau ruhaninya belum sadar, diberikan itu bisa kaget. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu, jamaah yang bukan Allah, setelah wafat, setelah meninggal, sholat cari apa? Cari pahala. Itu sholat apa itu? Nabi sudah dijamin oleh Allah, kok masih sholat di dalam kubur? Maka sholat itu ada dua jenis. Pertama namanya sholat taklif. Coba dihafalin. Sholat apa namanya? Taklif. Kallafa yukallifu taklifan. Sholat taklif, tugas, beban, kewajiban. Sholat 5 waktu itu disebut taklif. Makanya sebagian dari kita masih merasa sholat subuh itu beban. Benar ya? Capek-capek siang hari sholat 4 rakaat zuhur, capek-capek udah mau pulang kerja sholat 4 rakaat, masih ada rasa malas walaupun sedikit terbersih, karena disebut taklif. Apa arti taklif? Tugas dan beban. Apa artinya? Tugas dan beban. Kalau tugas beban betul merasa dibebani. Makanya ulama kita mengatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Ini bukan hadis Nabi. Kalau Sayyidina Umar, matikan dirimu sebelum mati. Sayyidina Musa masih sholat dalam kuburnya, padahal dia sudah wafat secara fisik. Lalu sholat apa itu? Itulah sholat setelah mati. Kalau sholat setelah wafat disebut dengan sholat ta'rif. Apa arti sholat ta'rif? Sholat ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sholat kan masih karena pengen ini, pengen itu. Ada yang baru pulang umroh, nyampe depan Ka'bah, minta rezeki. Ya boleh sih, cuma eman-eman. Kalau nyampe depan Ka'bah, itu tempat dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sampai Nabi Muhammad SAW dulu tawaf. Seharusnya minta kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang kalau sudah dekat kepada Allah yang maha berrezeki, terbersit sedikit rezeki datang. Insya, cuma karena kita ini masih jauh dari Allah, sama Allah itu suka pakai transaksi. Ya Allah, saya sedekah sekian, balas dong 10. Ya Allah, saya sholawat sekian, nanti beliin dong mobil. Masih begitu. Nggak ada yang sholawatnya tulus, kecuali sedikit. Jadi kita sama Allah ini masih hitung-hitungan, sedangkan Allah memberi kita tidak pernah hitung-hitungan. Ada yang pernah kena COVID kemarin pakai oksigen, tabung oksigen. 1 tabung itu berapa harganya? Mahal sekali ketika orang semuanya kena, hampir semua kena, cuma 1-2 nggak kena. Itu banyak orang yang sudah menghembuskan nafas terakhir karena tidak ada tabung oksigen. Mahal. Sekarang malam ini, sadar tidak sadar kita sedang menghirup oksigen itu dengan gratis. Dan Allah tidak pernah minta dibayar. Allah nggak pernah minta bayaran, tapi kita kalau beramal selalu minta dibayar.
Makanya belum dekat-dekat kepada Allah, karena hubungan dengan Allah, hubungan transaksi. Coba orang teman hitung-hitungan, mau dekat sama dia 5.000 aja dihitung, mau dekat sama dia sulit dekat sama orang begitu. Tapi kata orang Jawa, orang Padang begitu, orang kampung saya katanya. Benar Bu Bupati? Nah, enggak lah ya, itu cuma image aja. Sama kata orang Batak itu keras, enggak. Saya ketemu orang Batak lembut-lembut ada. Orang Jawa itu apa? Orang Jawa pembunuh berdada dingin, oh enggak juga. Ketemu juga tuh Jawa-Jawa yang kalau ngomong depan keras ada juga ya. Nah itu cuma image aja yang dibuat-buat masyarakat. Enggak enak. Temenan sama orang hitung-hitungan itu enak. Allah itu nggak suka dengan hamba yang hitung-hitungan sama dia. Maka kalau zikir nggak usah kemudian ngarep-ngarepin sesuatu, udah zikir aja ya. Mencari perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat apa sholat Nabi Musa tadi? Taklif atau ta'rif? Taklif merasa beban mencari pahala transaksional, ta'rif mencari kedekatan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadi dapat kabar dari Pak Bupati, kalau guru-guru di pesantren gajinya mulai dari 200.000 paling tinggi 800.000. Saya garuk-garuk kepala karena 10 tahun lalu saya ngajar di pesantren, gaji saya sudah 2,5 sampai 3 juta. Pesantren mahasiswa. Tadi kita dengar kaget, hanya 200.000, Masya Allah. Tapi karena guru-guru itu ngajar tidak karena si duit 200 dan 800, ada orang bergaji 5 juta, 10 juta belum umroh. Si tuan guru sudah umroh semua, benar ya? Hampir semua sudah umroh. Gimana? Masuk akal nggak? Orang gaji 200 umroh gimana? Ternyata rezeki itu bukan hanyalah gaji. Rezeki itu yang Allah beri. Yang Allah beri nggak ada pintunya. Yang ngasih-ngasih pintu kan kita. Ya? Jadi mulai malam ini kita belajar kepada Sayyidina Musa, sholatlah untuk mendekat mencari perhatian Allah, bukan lagi bertransaksi mencari pahala saja, tapi lebih tinggi daripada itu. Lalu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, kata beliau sedang bercerita kepada para sahabat, seandainya aku sekarang di daerah itu, aku akan tunjukkan di mana kuburan Nabi Musa itu. Apabila kami pernah ke Israel, ke Palestina, dan ke masjid dan kuburan Nabi Musa, cuma saya nggak yakin itu kuburannya. Mungkin itu nampak tilasnya atau apapun, wallahu a'lam bishawab. Setelah itu Sayyidina Muhammad SAW sampai di depan Al-Masjid Al-Aqsa. Ya, semoga nanti dan kita ada yang diizinkan juga ke sana, amin rabbal alamin. Cuma rumit sekali, Indonesia dan Israel tidak punya kerjasama. Jadi kita ke sana mau ke Palestina, bayar visanya ke Israel. Maka Bapak Ibu, mohon maaf, kalau kita kumpulkan uang di sini kirim barang ke Palestina, itu tertahan di Israel. Jadi kalau mengumpulkan dana untuk membantu kawan-kawan saudara kita di Palestina, saran saya lewat pemerintah, aman, masuk-masuk. Insya Allah. Sampai di Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa, Aqsa artinya jauh, masjid yang jauh dari Mekah, itu artinya Aqsa. Sampai di Aqsa, Sayyidina Muhammad SAW memarkir itu buruk, yurbitu kama rabitahul anbiya. Nabi SAW mengikatkannya di tempat di mana dulu para Nabi mengikat talinya. Ketika masuk ke dalam masjid, ternyata sudah ada 124.000 arwah para anbiya dan mursalin, para Nabi dan para Rasul. Itu para Nabi yang termasuk Nabi Musa tadi, itu ada di sana. Secepat kilat, karena ruh itu tidak punya tubuh begini lagi, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Jadi ruh itu lebih cepat daripada cahaya. Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW diperintahkan untuk jadi imam. Coba bayangin Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya sudah wafat, makmumnya sudah meninggal. Itu gimana tuh? Percaya gak? Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya siapa? Orang yang sudah wafat. Itu dihidupkan sejenak. Para anbiya, nabi-nabi semua dari dulu sampai sebelum beliau 124.000, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, turun. Semuanya mereka ikut sholat menjadi makmum baginda Muhammad SAW.
Disitulah sah semua nabi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hampir semua nabi berdoa, ya Allah jadikan aku umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah minta doa begitu kan? Waktu masih di perut ibu, ada yang ingat kan? Waktu masih di alam ruh, ada yang ingat? Saya juga nggak ingat, sama-sama nggak ingat kita. Itulah alasan Allah kirim para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul-Rasul dikirim? Supaya kita ingat dengan itu. Tapi ingatnya bukan dengan ini, karena otak kita tidak mampu mengingat kecuali yang pernah kita lalui di dunia. Yang punya memori dengan alam ruh kita ini, maka ruhani dan qalbulah yang mampu mengingat. Insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang kalau tujuannya para Rasul itu mengingatkan kembali itu. Oleh karenanya ilmu yang paling tinggi di alam semesta ini, ilmu tentang ruh yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu ini hanya dibagi sedikit, tidak diobrol. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi kucing sedikit, namun karena Allah yang berkalam sedikit, sedikitnya Allah itu banyak. Pengusaha di Jambi kalau bilang uangnya sedikit, berapa duit? Ini kan lagi rame ini di TV, ada bakal calon presiden, dulu ada MOU dan kawannya 50M. Itu 50M itu sedikit atau banyak Bapak Ibu? Banyak apa dikit? Udah pernah megang belum? Itu banyak Pak. Kalau bangun pesantren di sini dapat berapa ya? Berapa? Satu gedung itu berapa tuh? 1M. 50 gedung pesantren, 50M, Masya Allah. Banyak apa dikit? Kita buat apartemen ke atas gitu ya. Tapi bagi orang kaya, 50 itu baru keluar. Orang-orang kaya Indonesia benar-benar kaya. Saya nggak usah sebutlah kekayaan mereka berapa ya. 50M itu sedikit bagi mereka. Biaya berpolitik di Indonesia lebih daripada 50M. Bagi mereka sedikit, batuk dong. Itu baru orang kaya Indonesia. Zat yang maha kaya di alam semesta. Kalau bilang dikit, banyak apa dikit? Banyak. Maka ketika Allah mengatakan aku tidak beri kalian ilmu ini kecuali sedikit, itu banyak sekali. Berjilid-jilid kitab tentang itu dan belum selesai sampai kiamat. Itu puncak ilmu. Para arwah anbiya, nabi-nabi dan rasul semuanya jadi makmum. Itulah pernyataan sahnya mereka sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Jika para nabi ngejar jadi umat Nabi Muhammad SAW, kenapa kita tidak berbangga jadi umat Nabi Muhammad SAW?